Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ali baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Rabbi yassiru la tu'assir rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Yazid al-Qazwini ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darini amin. Bab tentang man nama an witrin aw nasiyahu, seseorang yang tertidur dari salat witir atau kelupaan salat witir, apa yang semestinya dilakukan. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa qala hadatsana Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr al-Madini wa Suhail ibn Sa'id qala hadatsana Abdurrahman ibn Aslam an abihi an Atha ibn Yasar an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man nama, siapa saja yang tertidur anil witri, dari salat witir, au nasiyahu, atau dia melupakan akannya salat witir, fal yusalli, maka hendaklah ia mengerjakan salat idza asbaha, apabila di pagi hari, au zakarah, atau apabila dia ingat. Kalau niatnya witir di akhir malam lalu tidur dulu, ternyata nggak kebangun di akhir malam sampai subuh, maka bisa dia witir subuh-subuh. Azan berkumandang, dia lakukan qobliyah subuh, masih ada waktu, dia bisa melakukan salat witir. Kemudian kalau dia dalam kondisi lupa witir, rasa-rasa sudah witir, kemudian ingatnya waktu salat duha, ternyata tadi malam nggak witir, boleh witir waktu duha. Ingatnya selesai zuhur, tadi malam nggak witir, boleh witir selesai zuhur. Jadi ketika kelupaan witir, kerjakan witir ketika ingat. Namun ulama memberikan ulasan tentang hadis ini bagi orang yang punya rutinitas witir. Tapi kalau rutinitasnya nggak witir, lalu subuh dia ingat mau witir, nggak ingat nama itu, memang nggak witir selama ini, maka dia nggak dapatkan toleransi itu. Fasilitas melakukan witir subuh-subuh ini bagi orang yang istiqomah dari amal witir. Hadis. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Autiru qabla an tusbihu, lakukanlah salat witir sebelum bahwa kamu berada di pagi hari, sebelum bahwa kamu memasuki waktu subuh. Selagi waktu subuh belum masuk, maka selagi itu juga waktu untuk witir masih ada. Kalau Muhammad bin Yahya dalam hadal hadis, dalilun ala annal hadis Abdurrahman wahin. Ini menunjukkan bahasanya hadis Sayyidina Abdurrahman itu lemah. Hadis Abdurrahman lemah. Abdurrahman yang mana?
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah, kenapa? Karena hadis di sini, lakukanlah witir selagi belum subuh. Padahal di atas, kalau orang tertidur di witir, witir saja walaupun sudah subuh. Di sini, buatlah witir selagi belum subuh, jadi kontra. Nah, maka kata Muhammad bin Yahya, hadis ini bisa menjadi dalil hadisnya Abdurrahman itu lemah. Namun para ulama bisa menyikapi begini, hukum amnya begitu, autiru qabla an tusbihu, witirlah sebelum subuh. Tapi hukum khas, pengecualian bagi orang yang istiqomah witir, nah, kalau tertidur boleh witir pagi. Dan Nabi memang tidak ada riwayat Nabi buat begitu. Tapi yang ada riwayat adalah apabila Nabi khawatir subuh masuk, Nabi witirnya 1 rakaat. Kalau khawatir subuh masuk, Nabi witir 1 rakaat. Jadi karena hadis itu mungkin, sehingga Imam Muhammad bin Yahya mengatakan hadis yang nomor 2 ini menunjukkan hadis pertama lemah. Babu maja'a fil witri bi 3 wa 5 wa 7 wa 9. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal witir 3 rakaat boleh, 5 juga, 7 dan 9. 6. Qala hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi qala hadatsana al-Firyabi an al-Auza'i an az-Zuhri an Atha' bin Yazid al-Laythi an Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haq, witir itu adalah benar. Ada yang artinya witir itu adalah kewajiban, hak. Faman sya'a, maka siapa saja yang ingin, fal yutir bi 5, maka silahkan dia melakukan witir dengan 5 rakaat. Wa man sya'a fal yutir bi 3, siapa saja yang mau, maka silahkan dia buat witir 3 rakaat. Wa man sya'a fal yutir bi 1, siapa saja yang mau, maka silahkan dia buat witir 1 rakaat. Yang penting, witir itu adalah kewajiban. Nah, kalau malih bana 1, semangat dikit 3, lebih di semangat 5, semangat sekali 11. Nah, semangat sekali kurang sekali 9. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itulah pilihan solat rakaat solat witir. Hadis. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Bishr qala hadatsana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Zurarah bin Aufa an Sa'di bin Hisham qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qultu. Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya katakan, ya ummal mukminin, wahai ibunda, wahai bundanya orang-orang beriman, aftini, berikanlah fatwamu kepadaku, atau fatwakan olehmu kepadaku,
tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ia Sayyidatina Aisyah, kunna, adalah kami dulu, nu'iddu, kami menyiapkan baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwakahu, alat siwaknya, wa tahurahu, air bersucinya Nabi. Fayab'athuhu Allahu, maka membangunkan akannya Nabi oleh Allah. Membangkit di situ, membangkit dari tempat tidur, bukan mengutus menjadi Nabi, tidak. Makna di situ membangunkan, membangkit maknanya membangunkan akannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala fima syaa, pada waktu yang Allah mau. Pada waktu yang Allah mau, ayyab'atsahu, bahwa Allah membangunkannya, minal laili, di malam hari. Setelah Nabi bangun di malam hari, apa yang beliau lakukan? Fayatasawwaku, maka Nabi gosok gigi. Wa yatawaddau, Nabi berwudu. Summa yusalli tis'a rakaat, kemudian Nabi salat 9 rakaat. La yajlisu fiha, tidak duduk ia Nabi pada 9 rakaat tersebut kecuali ketika rakaat yang ke-8. Berarti 9 sekali salam. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 baru Nabi duduk. Fayad'u rabbahu, maka Nabi berdoa kepada Tuhannya. Fayazkurullaha, maka Nabi mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmaduhu, dan Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhu, dan Nabi berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi baca tasahud awal, gitu intinya. Karena tasahud awal itu ada puji-pujian kepada Allah, ada salawat kepada Nabi, dan ada doa. Summa yanhadu wa la yusallimu, kemudian Nabi bangun, bangkit dan tidak salam. Summa yakumu, kemudian Nabi bangkit, berdiri. Fayusallit tasi'ah, lalu Nabi solat rakaat yang ke-9. Setelah rakaat yang ke-9, summa yaqudu, kemudian beliau duduk. Fayazkurullaha, lalu beliau mengingat Allah. Wa yahmaduhu, dan memuji Allah. Wa yad'u rabbahu, dan berdoa kepada Tuhannya. Wa yusalli ala nabihi, dan Nabi berselawat kepada nabinya Allah. Jadi ketika Nabi solat, Nabi baca tasahud, Nabi baca selawat kepada Nabi, itu kepada Nabi Allah. Maka Nabi baca begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada Nabi katakan Allahumma salli alayya wa ala ali wa ala ali. Enggak ada begitu. Tetap aja ucapannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Padahal yang baca selawat itu ya beliau, Muhammad itu ya beliau lagi. Maka dikatakan di sini yusalli ala nabi, Nabi bersalat kepada nabinya Allah, yaitu Nabi itu sendiri. Kemudian yusallimu, Nabi baca salam, tasliman, akan salam, yusmi'una,
ia memperdengarkannya ke kami. Summa yusalli rak'ataini, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Ba'da ma yusallimu, setelah beliau salam, wa huwa qa'idun, padahal beliau sedang duduk. Fatilka ihda asyrata rak'atan, maka itu jumlahnya 11 rakaat. Falamma asanna Rasulullah, maka tatkala lanjut usia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhazal lahmu, dan telah mengambil tempat oleh daging, autara bisab'in, Nabi melakukan salat witir 7. Tasahud pertama di rakaat ke-6, tasahud terakhir di rakaat ke-7. Wa shalla rak'ataini, dan Nabi salat 2 rakaat setelah Nabi salam. Namun dari hadis setelah witir lalu salat lagi 2 rakaat, di sini enggak ada ulama mengistimbat mensunahkan salat 2 rakaat setelah witir. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan jadikanlah witir itu adalah penutup salat malammu. Jadi ulama tidak mengambil salat 2 rakaat setelah witir, tidak mengambil menjadikan sunnah bagi umat. Kenapa? Karena ini adalah hadis fi'li, sedangkan menjadikan witir akhir dari salat malam itu adalah hadis qauli. Kalau bertentangan hadis qauli dan fi'li, diambil hadis qauli. Bukan fi'li, qauli. Dah belajar mustalahul hadis? Belum. Habis hadis qauli. Maka 2 rakaat setelah witir itu tidaklah menjadi sunniah bagi umat. Bisa saja itu khususiat Nabi, bisa saja itu adalah dalil yang mansukh. Kita nggak bisa berkomentar karena kita nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Nah, maka tidak ada yang kita fikih setelah witir 2 rakaat lagi, nggak ada. Yang ada adalah buatlah witir solat penutup. Hadis. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن سيدة أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 أو ب5 لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan 7 rakaat atau dengan 5 rakaat yang Nabi tidak memisahkan antaranya rakaat-rakaat tersebut bitaslimin dengan salam wala bikalamin, tidak juga dengan kalam. Artinya 7 langsung, 5 langsung, 9 langsung. Babu majaa fil witri fis safar. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal witir di perjalanan. Qala hadatsana Ahmad bin Sinan wa Ishaq bin Mansur qala hadatsana Yazid bin Harun qala anba'ana Syu'bah an Jabir an Salim an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari rak'atain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Salim itu anak daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Betul? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli melakukan salat fi safari
di dalam safar rak'ataini 2 rakaat la yazidu alaihima. Nabi tidak menambahkan atas keduanya 2 rakaat. 2 rakaat doang. 2 rakaat itu apa itu? Hah? 2 rakaat doang. Rakaat apa? Salat wajib yang diqashar. Mampir zuhur, Nabi buat zuhur 2 rakaat doang. Tidak ada qabliyah zuhur, tidak ada ba'diyah zuhur. Lakukan asar 2 rakaat, tidak ada qabliyah asar. Lakukan isya 2 rakaat, tidak ada qabliyah isya, enggak ada ba'diyah isya. 2 rakaat doang. Itulah pernyataan Sayyidina Abdullah bin Umar ketika melihat orang melakukan salat zuhur dalam safar qashar, setelah zuhur dia bikin ba'diyah. Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, ngapain dia? Ba'diyah. Kalau saya mah kalau melakukan ba'diyah juga mendingan zuhur 4 sabuan. Nah, itu dasar beliau. Walaupun Nabi tidak qabliyah ba'diyah dalam safar, wa kana yatahajjadu minal lail. Nabi tetap tahajud di malam hari. Mana lebih afdal, tahajud atau salat rawatib? Hah? Mana lebih afdal, rawatib kah atau tahajud? Hah? Rawatib. Rawatib lebih afdal. Nah, tapi bukan berarti lebih afdal lalu dikerjakan, yang enggak afdal tinggalin, tidak. Maka hukum pakai sunnah. Walaupun rawatib lebih afdal pada tahajud, tapi Nabi tetap jaga tahajud dalam safar. Saya bertanya, wa kana yutir? Apakah Nabi witir juga? Qala na'am, iya. Setelah tahajud Nabi witir, tapi tidak rawatib. Hadis. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن سيدنا ابن عباس وسيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين. Sanna, mensunnahkan, mencontohkan, menetapkan sebagai sunnah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salat as-safari rak'ataini. Salat safar itu 2 rakaat. Salat safar 2 rakaat. Dan kedua-dua rakaat itu tamam, tidak qasar, sempurna, tidak ringkasan. Nah, jangan merasa kurang sholatnya kalau bikin sholat qasar dalam safar. Itu adalah sunnahnya Rasulullah dan nilainya tetap sempurna. Wal witru fis safari sunnah. Witir dalam safar sunnah dilakukan. Jangan terpengaruh dengan rawatib yang ditinggalkan, karena hukumnya masing-masing. Babu maja'a fi rak'ataini ba'dal witri jalisan. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal 2 rakaat setelah sholat witir dalam keadaan duduk. Ini hadis ini sudah kita baca tadi, tapi tadi tidak disinggung judul itu. Sekarang disinggung judulnya, berkaitan dengan 2 rakaat sholat yang Nabi lakukan selesai witir dalam keadaan duduk. Nah, itu bagaimana itu? Nah, قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن سيدتنا أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس.
Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat setelah salat witir, rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan kedua-duanya, dan dianya Nabi duduk. Hadis. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi qala hadatsana Umar ibn Abdul Wahid qala hadatsana Al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Sayyidina Abi Salamah qala hadatsatni an Sayyidah Aisyah. Hadatsatni Aisyah telah meriwayatkan hadis kepada saya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan 1 rakaat. Kemudian beliau melakukan 2 rakaat. Yarka'u rak'ataini, beliau melakukan salat 2 rakaat. Yaqra'u fihima, yang beliau membaca pada 2 rakaat tersebut, artinya membaca Al-Fatihah, membaca surah. Wa huwa jalis, padahal beliau sedang duduk. Fa idza arada ayyarka'a, maka apabila beliau ingin ruku, beliau berdiri lalu ruku. Berdasarkan 2 hadis ini terlihat kesunahan melakukan 2 rakaat setelah witir. Hadis nomor 1195 di dalam Syarah As-Sindi, Imam As-Sindi mengatakan pada sanad hadis itu ada komentar ulama. Kan alhamdulillah. Allah nikmat. Apabila bersin lagi 7 lapis tu nikmat juga. Panjang. Ini bukan bersin yang liyaharmukallahin. Ini bersin flu namanya. Tapi bolehlah bersin sekali yarhamukallah, bersin 2 kali yarhamukallah, bersin 3 kali syafakallah, anta mazkum, kamu flu. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, perawi yang bernama Maimun bin Musa itu la arabihi ba'san, enggak mengapa. Abu Hatim mengatakan orang itu soduk, sangat jujur. Abu Daud mengantarkan la ba'sabi, namun beliau dianggap lemah oleh banyak ulama hadis. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dan kitab Thiqat dan kitab Du'afa. Dan kitab Thiqat ada dan kitab Du'if ada. Beliau mengatakan ini hadis mungkar, tidak boleh menjadikan dalil dengan hadis ini. Kemudian hadis 1996 di dalam kitab Zawaid ini sanadnya sahih, rijalnya thiqat wallahu alam. Maka kalau kita melakukan 2 rakaat setelah witir, dalam mazhab kita sepanjang kitab fikih yang kita baca itu tidak ditemukan ulama Syafi'iyah mensunnahkan melakukan 2 rakaat setelah witir. Tapi komentar dari hadis ini, kalau hadis 1995 itu ada komentar ulama dhaif, tapi hadis nomor 96 itu dalam kitab Zawaid sanadnya sahih, rijalnya thiqat. Maknanya itu adalah mahal khilaf. Kalau ada orang melakukan silakan, kalau ada orang enggak buat juga jangan dikomentari, karena di sana ada khilafiyah. Nah, babu majaa fid daja'ah, bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal berbaring setelah melakukan salat witir
dan setelah 2 rakaat fajar. Menghadap kiblat. Nah, itu mana dalilnya? Hadis. Qala hadatsana Ali bin Muhammadin qala hadatsana Waqi'un an Mis'ar wa Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kuntu ulfi au alqa, tidak adalah aku menemukan. Ulfi alqa sama, aku menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir malam kecuali beliau tidur di sisiku. Berkata Imam Waqi', maksudnya setelah witir. Kata Sayyidah Aisyah, kalau aku tidak pernah menemukan Nabi di akhir malam kecuali beliau tidur di sisiku. Kalau dipahami secara lugawi, Nabi nggak tahajudan. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi setiap malam itu tidur di akhir malam. Kalau dipahami secara teks, tapi menurut penafsiran ulama, Nabi itu pasti tidur setelah witir. Nah, ini di Bogor dulu, kami kalau sudah sholat witir itu pulang lagi ke asrama tidur. Nah, saya tidur, kemudian azan subuh. Kenapa? Karena tahajudnya lebih awal. Dan terpakai pula dalil nih, orang dah azan tidur lagi. Sunnah tidur selesai witir, ya, tidur. Udah dah azan orang di kampung. Bukan begitu rumusnya. Witirnya tuh di tengah malam. Salat, bangun tengah malam, tahajud, witir. Kemudian mau subuh, tidur dulu. Nanti bangun subuh, wudu, mau salat subuh itu fresh. Segar. Tapi kalau bangun tahajud jam 3, jam setengah 3 tahajud sampai subuh, saya melihat ada 1, 2, 3 santri mujahadah dulu di Batam. Dia bangun tahajud lebih awal, tahajud di masjid, kemudian sampai subuh zikir dia. Kemudian ketika salat subuh mengantuk. Apakah dia baca Fatihah atau tasawuf enggak tahu. Itu namanya tipu setan. Tahajud dia jaga, subuh nggak sempurna, subuh mengantuk, itu nggak mau. Nah, supaya salat subuhnya tuh segar lagi, maka selesai witir Nabi tidur. Nah, selesai witir Nabi tidur. Oh, buat begitu ribet urusannya. Rasa ribet urusannya. Kenapa membangunkan orang 2 kali dalam semalam? Itu paling ribet urusannya. Nah, hadis. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ismail bin Waliyah an Abdurrahman bin Ishaq an-Zuhri an Urwah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atain fajr. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri, apabila Nabi selesai melakukan 2 rakaat fajar qabliyah subuh, iqtaja'a, beliau akan berbaring ala shikkihil aiman, atas lambungnya Nabi yang kanan. Ini sunnah, ini susah kita buat. Pertama susah kita buat kalau di masjid umum. Selesai qabliyah subuh kita baring lagi. Di bagian kaki kita ada orang sholat. Ada orang bersorban, berjubah, sebenarnya masih tidur. Orang dah azan masih tidur. Kagak tahu dia kita selesai bang dia qabliyah subuh. Karena sunnah itu tidak diamalkan.
jarang yang bisa mengamalkannya. Kalau di pondok susah lagi, takut banyak yang mengamalkan. Itu pula yang ditakutkan. Kita buat baring nih, setuju semuanya. Ada yang betul berbaring yang sunnah, ada yang berbaring lalok. Nah ini kendalanya kalau tempat pondok. Tapi bagi antum yang bisa jaga mata dan tidak lama ya, nggak lama itu, hanya beberapa bacaan ayat atau beberapa bacaan zikir saja, ya silakan dibuat, nggak ada masalah. Kalau ada yang ikut, tanya, kenapa kamu buat? Ikut, nah, ikut-ikutan nggak boleh. Cari kitabnya dulu baru boleh ikut. Oh, udah tahu ikutnya sunnah baru boleh. Apa bacaannya? Nggak tahu bacanya, cari dulu bacanya baru boleh ikut. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau sepakat buat semuanya, kita khawatir ada 2-3 orang nanti yang batal wuduknya, karena langsung tertidur atau berbaring itu. Nah, daripada lebih baik waspada, maka kita nggak buat. Nah, hadis. Qala hadatsana Umar bin Hisham qala hadatsana An-Nadur bin Shumail qala anba'ana Syu'bah qala hadatsani Suhail bin Abi Salih an abihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a. Hadis yang sama, riwayat pada Sayyidatina Aisyah dan juga riwayat pada Sayyidina Abu Hurairah, hadisnya sama. Babu maja'a fil witri ala rahila. Bab tentang hadis yang diriwayatkan. Maja'a, babu maja'a terjemahannya adalah bab tentang hadis yang diriwayatkan. Ya, masa ujian nggak tahu. Nah, berarti babu maja'a. Babu maja'a, bab tentang hadis yang diriwayatkan. Fil witri, dalam hal witir atas kendaraan. Nah, melakukan salat witir di atas kendaraan. Ulama Syafi'iyah dengan Hanafiyah debat. Kata Syafi'iyah, witir hukumnya sunnah. Kata Hanafiyah, witir hukumnya wajib. Mana pula wajib buat kamu? Witir saja Nabi buat di atas kendaraan. Nah, kamu nggak ngerti. Bagi kami wajib sama fardu beda. Fardu yang nggak boleh di atas kendaraan, wajib boleh. Bagi kita wajib fardu sama saja. Bagi Hanafi beda, witir wajib. Kami bilang wajib bukan fardu. Yang nggak boleh itu di atas kendaraan sholat fardu, bukan sholat wajib. Oh iyalah, damai aja dah kita. Nah, sebetulnya bagus yang mazhabnya begitu. Dulu ketika seberang Padang, almarhum, semoga Allah ampuni dosa bapak itu, ngajak ngisi pengajian di ibu-ibu India. Ibu itu tanya hukum salat witir. Saya bilang, ibu mazhab apa? Kami Hanafi. Ya Hanafi wajib witir. Tapi boleh duduk, boleh 1 rakaat. Maka rata-rata yang mazhab Hanafi itu pasti witir. Kenapa maju salat jamaah di India? Karena mereka mewajibkan jamaah. Longgar salat jamaah karena mazhab kita mengatakan sunat muakkad, fardu kifayah. Di sini kesan di tengah masyarakatnya begitu, efeknya. Tanyalah kepada masyarakat masjid, mana yang witir? Hampir dikatakan jarang yang witir.
Tapi Hanafi mesti witir semuanya. Kenapa? Fatwa ulamanya wajib. Nah, jadi wajib dan fardu menurut mereka itu beda. Yang enggak boleh di atas kendaraan fardu, wajib boleh. Hadis. Qala hadatsana Ahmad bin Sinan qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Malik bin Anas an Abi Bakar bin Umar bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Sa'id bin Yasar qala kuntu ma'a ibni Umar fatakhallaftu fa'awtartu. Dari Sayyidina Sa'id bin Yasar, kata beliau, aku pernah bersama Sayyidina Abdullah bin Umar. Fatakhallaftu, maka aku meninggalkan diri. Meninggalkan diri itu maksudnya ketika kita jalan-jalan ramai-ramai, satu orang dari rombongan dia menyingkir ke tepi dan pergi ke satu tempat, membiarkan orang pergi dan dia berhenti. Itu maknanya takhallaftu. Fa'autartu, maka aku melakukan salat witir. Faqala, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, ma khalafaka? Apa yang membuat kamu tertinggal? Apa yang membuat kamu tertinggal di belakang? Qultu, saya katakan, autartu, aku melakukan salat witir. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, ammalaka fi Rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah bagimu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik? Saya katakan, iya benar, betul. Saya itu menyurikan atau mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau kamu mentauladani Rasulullah, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala ba'iri, ada ya Rasulullah melakukan witir di atas kendaraannya, di atas ontanya. Biasa rombongan 4 mobil, 5 mobil. Kemudian ketika lihat belakang, mana mobil satunya? Itu maknanya dia sedang takhalluf. Lalu ditanya, ma khalafaka? Apa yang membuat kamu takhalluf? Apa jawabannya? Nah, akal tu durian. Nah, itu yang bukan takhalluf. Syarib tu qahwa, kopi dari sebentar. Nah, kalau sahabat beda, ma khalafaka, autartu, buat salat witir. Hadis. Qala hadatsana Muhammad ibn Yazid al-Asfati qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusiru ala rahilati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ya Nabi melakukan sholat witir atas kendaraannya. Maka tarawih, witir itu bisa dibuat di atas kendaraan. Ismail, kemarin ada untuk tarawih di mobil. Kenapa enggak? Kan berangkat sudah Isya. Naik mobil, saya maghrib. Pusing atas mobil. Buka jendelanya, pakai AC ya mobil itu. Pakai AC. Itulah susahnya. Saya pusing tuh kalau nggak ada AC. Ada pula orang pusing naik mobil kalau ada AC. Itu beda koto dan kota. Orang koto naik mobil AC pusing, jika baru cocok.
Orang kota naik juga baru pusing dia. Debu, asap, bau kendaraan, knalpot, macam-macam. AC nyaman. Takbir tarawih sampai ke Kerinci situ. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Santai je. Tapi jangan pasang sendal. Pasang sendal bernajis. Lipat kaki ke atas kursi itu. Kalau kursinya besar, kursinya kecil, duduk iftiras atas kursinya. Miringkan dikit, biar bisa. Dah lah. Allah. Tarawih, witir. Abu, Safirullah. Dan kemana man? Untuk ke Andalas, tarawih enggak atas kendaraan? Salat duha, pulang Jumat ketiga, salat duha di atas angkot. Tidak atas angkot, syaratnya putar badan ke depan, menghadap ke arah kendaraan, nggak boleh nyamping. Ke Pariaman naik kereta api nggak bisa nyamping gitu. Salat sunatnya putar menghadap ke arah depan baru salat, karena kiblatnya ke arah kendaraan, nggak boleh duduk nyamping. Nyebrang dari mana tuh namanya, dan pelabuhan ke pulau tuh Coroco, ke pulau Kapopo naik perahu apa namanya itu, TikTok, kerotok, apa orang bilang dia, berapa namanya itu? Bot, oke lah, bot. Takbir, salat duha, salat sunat, salat hajat, salat istikharah, salat tarawih, salat witir, semuanya bisa dibuat di atas kendaraan. Yang enggak boleh hanya salat 5 waktu saja. Babu maja'a fil witri awalal laili. Bab yang diriwayatkan hadis tentang witir di awal malam. Witir sebelum tidur. Hadis. Qala hadatsana Abu Daud Sulaiman ibn Taubah qala hadatsana Yahya ibn Abi Bukair qala hadatsana Zaidah an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, bertanya oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, ayahinin tutir, di manakah waktu engkau buat witir wahai Abu Bakar? Itu pertanyaan kepada sahabat. Ayahinin tutiru. Kalau pertanyaan kepada umat akhir zaman, apa kira Rifki? Bukan kamu aja yang jalan. Autarta, apakah kamu buat witir? Itu pertanyaan. Kalau sahabat nggak usah ditanya apakah kamu buat witir, sahabat pasti buat witir. Tapi yang ditanya kapan. Kalau kita jangan ditanya kapannya, witir nggak? Ayahinin tutir, kata Sayyidina Abu Bakar, awalal lail, di awal malam, ba'dal atamah, setelah isya. Ini Sayyidina Abu Bakar nih, setelah isya langsung witir. Qala, bertanya ya Nabi, Pak anta wahai Umar? Kalau kamu wahai Umar? Qala akhirul lail, kalau saya akhir malam, setelah bangun tahajud witir. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap
waktu witir yang dilakukan oleh dua orang sahabat terdepan. Satu di awal, satu di akhir. Nabi katakan, amma anta ya Abu Bakrin fa akhazta bil wuthqa. Adapun engkau wahai Abu Bakar, maka engkau mengambil dengan yang kuat, dengan yang pasti. Adapun engkau wahai Umar, engkau mengambil dengan kekuatan. Engkau mengandalkan kekuatan. Pasti bangun di akhir malam, mesti bangun. Nah, itu kan mengandalkan kekuatan tuh. Sayyidina Abu Bakar enggak, yang pasti aman dulu witirnya. Buat dulu witir, nanti takut enggak kebangun. Jadi ada yang pasti, ada yang kuat. Jadi tidak ada yang disalahkan. Begitulah agama. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan pendapat itu rahmat. Bukan perbedaan pendapat dijadikan bahan perbedaan, bahan pertengkaran. Nah, bukan jadi bahan pertengkaran selama perbedaan pendapat itu masih dinaungi oleh hukum. Nah, tapi kalau nggak dinaungi oleh hukum, nggak boleh. Toleransi lah dengan perbedaan. Saya mau zuhur 3 sama 4 terserah lah. Nah, saya zuhur 4, kamu 3. Saya 3, kamu 4. Apa masalahnya? Itu kan khilafiyah itu. Nah, khilafiyah moyangmu. Nah, itu nada khilafiyah. Hargai perbedaan dong. Saya mau zuhur 3. Itu bukan perbedaan namanya. Itu sama yang diperkatakan oleh mereka itu. Hargai hak asasi sesama manusia. Nah, hadis. Qala hadatsana Abu Dawud Sulaiman bin Tawbah qala anbana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Yahya bin Salim an Ubaidillah an Nafi' an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr fa dzakara nahwa. Babun as-sahwu fi shalah. Ini bab bercerita tentang lupa dalam solat. Bagaimana cara menyikapi lupa dalam solat? Hadis. Qala hadatsana Abdullah bin Amir bin Zurarah qala hadatsana Ali ibn Mushirin an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zada aw naqasa. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah melakukan salat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazada, lalu beliau menambahnya. Salatnya lebih daripada rakaat yang semestinya. Au naqasa, atau kurang. Berkata Ibrahim, waham itu dari saya. Ibrahim yang dari sanad tadi. Waham tu ragu-ragu tunya itu saya itu. Zada au naqasa. Enggak tahu saya yang pastinya mana. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, azida fis salati syai'. Apakah ditambah di dalam salat sesuatu? Apakah sudah naik sekarang? Naiknya harga minyak goreng zuhur jadi 5. Ada kenaikan solat sekarang, itu maksudnya. Kita kan biasa belanja, kasih uang kurang nih Pak, biasa segitu, naik sekarang. Nah, harga naik karena pajak naik. Nah, ketika sahabat mengikuti solat Nabi zuhur 5, sahabat tahu itu 5. Tapi bisa saja syariat itu berubah karena Nabi yang lakukan. Maka sesuatu sahabat bertanya, afzida fis shalah, apakah ada tambahan salat wahai Nabi? Zuhur jadi 5. Kata Nabi, tidak.
innama ana bashar, hanya saja saya manusia. Ansa kama tansawna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum, maka apabila lupa oleh salah seorang kalian ada penambahan rakaat, fal yasjud sajadataini, hendaklah dia sujud 2 kali sujud dan dia masih duduk. Summa tahawwalan Nabi, kemudian berpaling oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpaling ke mana? Berpaling ke mana? Berpaling ke mana? Berpaling ke arah kiblat. Kenapa Nabi berpaling ke arah kiblat? Karena selesai solat tadi Nabi berpaling ke makmum. Selesai berpaling ke makmum, terjadi dialog. Ya Rasulullah, entar dulu jangan zikir. Ni mau tanya nih, solat zuhur tadi 5, ada penambahan? Kata Nabi, saya kan manusia, lupa seperti kalian lupa. Selesai itu Nabi berpaling menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali sujud. Nah, jadi kalau ada terlupa dalam solat, maka solusinya adalah sujud 2 kali sujud. Itu pemahaman, itu hukum secara am. Nah, hukum secara am saja nggak bisa. Ini baru nambah sebentar saja. Allah, nah jadi itu. Nah, sujud pula 2 kali sujud. Mana mau kita ikuti? Belum berhak untuk sujud sebetulnya. Tapi karena dia tahu lupa, sujud sudah selesai. Maka perlu pembahasan fikih. Sampai lupa seperti apa yang dituntut untuk sujud sahwi. Bukan asal lupa sujud sahwi. Saya lupa tadi tasawuf awal, boleh. Saya lupa surah, kagak. Saya lupa baca takbiratul ihram. Sujud sahwi enggak? Lupa takbiratul ihram. Dan kenapa enggak? Batal salatnya. Enggak solat, apa sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu penambal. Kalau ada kain yang berlubang, ini kainnya enggak ada, penambalnya aja yang ada. Apa yang mau ditambal? Nah, hadis. Qala hadatsana Amr ibn Rafi' qala hadatsana Ismail ibn Ulayya an Hisham qala hadatsani Yahya qala hadatsani Iyad annahu sa'ala Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu faqala ahaduna yusalli fala yadri kam shalla. Diriwayatkan dari Iyad, Imam Iyad pernah bertanya kepada Sayyidina Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya? Ahaduna yusalli, salah seorang dari kami mengerjakan salat, fala yadri kam shalla, maka dia tidak tahu berapakah telah dia kerjakan salat. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falam yadri kam shalla." Apabila salat oleh salah seorang kalian lalu dia tidak tahu berapakah dia telah salat, fal yasjud sajadatain, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud dan dia dalam posisi duduk. Hadis ini berbicara tentang sujud sahwi, tapi hadis ini belum lengkap berbicara tentang penyelesaian lupa. Dalam hadis yang lain justru lebih lengkap yang berbunyi, apabila salat oleh salah seorang kalian lalu dia tidak tahu berapa dia salat, apa dia benih, maka hendaklah dia menganggap solatnya itu di atas bilangan yang paling rendah dan menambahnya, buang keraguan tersebut
mulai daripada bilangan yang paling rendah, kemudian baru sujud sahwi. Tapi karena ini bicaranya sujud sahwi, bukan penyelesaian bagaimana lupa, maka Imam Ibnu Majah meriwayatkan tentang sujud sahwi saja. Babu man salat zuhra khamsan wa huwa sahid. Bab tentang orang yang salat zuhur 5 rakaat padahal dia lupa. Nah, قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. Telah salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat zuhur khamsan 5 rakaat. Kitab saya salatan saja. Kita antum ada zuhranya, salatannya enggak ada. Nah, ini beda riwayat, beda matan. Salat Nabiyyu salatan. Kita antum salat Nabiyyu zuhra. Telah mengajarkan salat oleh Nabi akan salat. Riwayat itu zuhur khamsan 5 rakaat. Kemudian ditanya kepada Nabi, azida fi salat, adakah ditambah dalam salat zuhur ini? Kata Nabi, mazak, apa itu? Apa itu? Tadi Nabi salatkan 5. Baqilalahu, maka dikatakan kepada Nabi, Nabi tadi salat 5, bukan 4, 5. Kami hitung 5. Akhirnya apa Nabi lakukan? Fasana rijlah, beliau melipat kedua kakinya, beliau melipat kakinya kembali, yaitu menghadap ke arah kiblat, lalu sujud 2 kali sujud. Cukup. Kita baca kitab Tauhid.